Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton setia Podpresman 2 Jakarta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Kembali lagi di Podpresman 2 Jakarta, podcast kesayangan kita semua. Oke teman-teman, pada episode kali ini bersama saya Muhammad Iqbal, kita bakal membahas tentang serba-serbi kelas 12 dan perkuliahan universitas, dan nanti setelah lulus gimananya. Tentunya pada episode kali ini kita nggak sendiri ya teman-teman penonton sekalian. Saya nggak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang kalau kalian beneran anak keman, apalagi anak kelas 12, apalagi kalau kalian anak telatan dan teladan, pasti kalian udah kenal sama beliau. Ibu tidak lain dan tidak bukan adalah guru BK kita, Bu Susi Ana Maulida. Oke, Ibu Susi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan kamu juga baik ya. Iya saya baik alhamdulillah Bu. Cuacanya kan sedang tidak bersahabat. Iya Bu, walaupun cuacanya dingin, ayo kita bikin obrolan yang hangat. Oke, siap. Sip. Oke Bu, Ibu Susi kan, Bu Susi kan panggilannya, seperti saya manggil Bu Susi aja ya Bu ya. Bu Susi kan udah lama ya, lumayan lama di Mandua. Saya penasaran, Ibu jadi guru BK di Mandua ini sebenarnya sudah berapa lama ya Bu? Berapa lama ya? Dari tahun 2006 tuh berapa lama tuh Bang? 2006 sekarang 2023 berarti 15 tahunan lebih ya? Iya 12 tahunan. Ya, udah lama sekali ya. Dari fasilitasnya belum sebagus ini dan sampai sekarang kita bahkan sudah punya podcast sendiri ya. Luar biasa. Dulu belum ya Bu? Dulu masih lapang semua di sini aja, dulunya tadinya belum ada seperti ini kan. Masih hijau, sekarang gedungnya yang hijau. Sekarang ada banyak perkembangan ya Bu di Mandua. Ibu udah melihat perkembangan Mandua dari yang masih pohon-pohon sampai sekarang. Betul. Ada lab ini itu gitu. Masih belum berlantai 2 ya. Yang di sebelah lapangan sana kan belum ada. Baru di sini aja yang lantai 2-nya. Terus lapangannya juga belum sebagus sekarang, tapi sekarang sudah luar biasa. Fasilitasnya juga sudah banyak sekali perbedaan dan kemajuan gitu ya. Ibu kan dikenalnya nih sebagai spesialis kelas 12 nih, yang ngurusin anak kelas 12. Ibu dari 2006 udah kayak gitu atau belum? Jadi ibu ngalamin jadi guru BK itu dari ada temennya sendiri lagi, ada temennya begitu ya. Banyak sekali yang keluar masuk di sini, tapi mungkin ibu yang paling lama ya. Awalnya sih kita rolling karena sekarang ini ada 4 guru BK itu rolling. Yang kelas 10 siapa, kelas 11 siapa, kelas 12 siapa, nanti gantian begitu saja ya. Tapi saya baru sekitar 4 tahun terakhir ini pegang kelas 12 gitu. Dan sebelumnya Bu Diani, tapi karena Bu Diani banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dia ya. Jadi akhirnya sama Pak Kepala sama Pak Wakil Kurikulum diserahkan Bu Susi gitu kan yang pegang kelas 12 gitu. Berarti kalau jadi BK udah 12 tahun, ngurus kelas 12 berturut-turutnya tuh udah 4 tahun ya Bu? 4 tahun lumayan lama juga. Kalau menurut Ibu hal unik yang Ibu dapati paling unik nih, paling Ibu inget gitu selama ngurus anak kelas 12 tuh apa sih Bu? Dari 12 tahun Ibu atau enggak kelas 12? Kalau saya itu kegembiraan saya terbesar itu pada saat anak-anak lapor keterima di PTN. Itu luar biasa. Keterima di PTN atau ada yang lulus Akmil belum ya? Ada yang lulus misalkan ikut militer, ikut TNI, ikut Polri gitu ya. Itu kebahagiaan saya di situ, kepuasan saya di situ. Kalau seandainya besok pengumuman ya, saya kan suka woro-woro ya di grup atau ke grup anak, ke grup wali kelas, ke grup orang tua gitu. Jadi begitu pengumuman mereka lapor itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya gitu ya. Merasa bangga, seneng, iya, terharu gitu ya Bu. Sudah bisa mengantarkan anak meraih apa yang dia inginkan gitu kan. Ya apalagi kalau melalui SNMPTN undangan ya, khususnya SNMPTN undangan. Kalau sekarang namanya SNBP. Itu karena memang BK yang ngurusin kan, dari mulai input nilai, dia konsultasi, pemilihan prodi. Jadi ketika mereka lolos itu kebanggaannya luar biasa. Itu kalau yang undangan ya. Itu kebahagiaan saya. Kalau masalah
Wajar sih, wajar sebenarnya kalian ini kan memang masa perkembangan, ya kan? Jadi memang peran kelompok, pengakuan kelompok ya. Kalau yang telat kan gak bakal sendiri, rombongan gitu kan, gerombolan si berat, si ringan, si biasa-biasa aja itu pasti ada gitu. Dan itu keunikan kalian. Gitu. Dan gak masalah, yang penting masih terarah gitu ya Bu. Ya gimana? Ya memang begitulah masa perkembangan kalian gitu. Kalau kalian fasib aja, pasti ke bapak ibu guru juga, Bu, yang ini kok kayaknya nggak respon, nggak punya teman, itu kan juga jadi masalah. Nah ketika berteman juga kita mengarahkan supaya tidak menimbulkan masalah, itu aja. Jadi semuanya sih menurut saya masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau memang sudah di luar kendali, kita kan ada wali kelas, ada orang tua yang memang kita harus komunikasikan. Gitu. Ya Bu, barusan Ibu ngomong tentang Ibu seneng kalau masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, seneng banget gitu kan Bu. Kalau saya dan beberapa teman mungkin masih ada yang bingung Bu, jalur masuk perguruan tinggi negeri itu apa aja, bisa tolong Ibu jelaskan nggak Bu? Ya, jalur masuk perguruan tinggi itu pada dasarnya ada dua ya, jalur non tes atau rapot dan tes. Jalur non tes itu ada yang mandiri, ada yang koordinir oleh sekolah. Kalau dulu namanya SNMPTN undangan, sekarang namanya SNBP. Itu ada bedanya nggak tuh Bu? SNBP dengan yang sebelumnya? Hanya beda istilah ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu tetap dari rapot semester 1 sampai semester 5. Kalau dulu namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri undangan, gitu, itu berdasarkan rapot. Hanya saja perbedaannya itu mungkin di pemeringkatan atau eligible. Kalau dulu yang namanya SNMPTN undangan, pemeringkatan eligible-nya itu hanya berdasarkan 6 mapel. Dulu kita istilahnya UN ya, ada 6 mapel UN atau 6 mapel jurusan. Untuk IPA, IPS, bahasa dan agama itu beda-beda. Kalau sekarang pemeringkatannya itu dari semua mata pelajaran kecuali mulok. Kalau mulok nggak bisa disandingkan ya, karena kan setiap sekolah beda ya Bu ya. Mungkin muloknya Tafiz dengan riset. Mungkin kalau di Jawa Barat bahasa Sunda ya kan. Nah itu. Kalau dulu SNMPTN itu dan pengelolanya mungkin beda. Kalau dulu LTMPT, sekarang BP3 itu ya. Hanya perbedaannya di situ. Lalu sistem penilaian. Kalau SNMPTN undangan kan dia nilainya itu nilai rapot murni. Ya kan ada nilai-nilai prestasi non akademiknya juga dihitung, seperti ada sertifikat-sertifikat yang diakui. Kalau sekarang itu kan 50% dari nilai eligible, 50% lagi dari mata pelajaran pendukung dan prestasi non akademik. Itu. Oh, berarti bobot untuk sertifikatnya lah ibaratnya itu lebih tinggi ya sekarang Bu ya. Ya, jadi prestasi non akademik itu dihitung. Kalau yang sebelumnya kan walaupun dihitung tapi bobotnya tidak sebesar saat ini gitu. Tetap masuk hitungan tapi tidak sebesar saat ini. Kalau saat ini kan lebih anak-anak yang punya prestasi itu selama dia masuk eligible itu bisa dihitung. Tapi kalau dia tidak eligible, dia punya prestasi di luar itu ya tidak bisa masuk SNBP gitu. Karena pada dasarnya SNBP itu kan berdasarkan nilai rapot dari semester 1 jadi sampai semester 5. Jadi memang itu perjalanan panjang. Kalau kalian mau masuk eligible, mau masuknya lewat jalur undangan untuk yang kelas 10, kelas 11 ya, berarti tidak hanya dimulai setelah di kelas 12. Jadi kelas 10 tuh udah punya target, saya mau masuk yang eligible, saya mau masuk jalur undangan. Berarti kalau yang jalur non-tes tuh perjuangannya udah dari kelas 10 ya Bu, harusnya. Betul. Jadi nggak ada ujuk-ujuk, ibu saya mau dong eligible, banyak banget kalau yang begitu ya gitu. Karena memang inilah perjuangan dari kelas 10 gitu, yang memang mereka mendapatkan hasilnya dari ketekunan itu gitu kan. Kalau untuk yang jalur non-tes ini dari kan Ibu bilang tadi mengarahkan ya Bu. Mengarahkannya tuh gimana sih Bu? Mengarahkan siswa-siswa yang eligible berarti ya Bu ya? Ya, karena kita kan memang ini kan dari rapot dan bersaingnya itu seluruh Indonesia ya. Gitu. Jadi kalau memang nilai rapot tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Apa ya, karena ketika KKM-nya beda, nilai juga kan beda ya kan. KKM-nya tinggi, otomatis nilai yang dihasilkan juga bukan harus tinggi-tinggi ya kan. Kalau KKM-nya biasa-biasa aja, nilainya juga akan standar. Jadi kalau dibilang mengarahkan, ibu akan lihat anak-anak kalau bertanya, ibu saya
eh, cocoknya di jurusan apa, di prodi apa. Mereka harus melihat nilai rapot mereka dari semester 1 sampai semester 5 yang nilainya itu bagus terus di mana. Yang dia suka pelajaran apa. Ya kan? Karena kita bicara di masuk perguruan tinggi itu bukan untuk memulai sesuatu pelajaran yang baru, tapi melanjutkan yang kita sudah dapat dasarnya di sini. Jadi kalau nanti mau lanjutnya ke kedokteran, ya pastinya dari anak-anak IPA. Walaupun disampaikan di saat ini boleh kok linjur, tapi kita juga lihat, nih kayak kita nih mau ikut lomba lari, lomba olahraga. Kamu mau ikut lomba apa? Saya mau ikut pencak silat lah misalkan. Bisa, bukan pencak silat. Kamu bisa? Enggak, saya bisanya nari. Ya, sama seperti itu. Kalau dia mau masuk kedokteran, tapi dari IPS, punya nggak nilai biologinya? Punya nggak nilai kimianya? Kalau dari jalur rapot ya. Kalau jalur non-tes mah ibu tidak ibu bebaskan. Jadi kalau ada anak datang ke ibu saya mau masuk kedokteran, lewat jalur apa nak? UTBK silahkan. Ibu saya mau masuk teknik, lewat jalur apa? UTBK silahkan. Tapi kalau ibu saya mau masuk teknik, kamu anak IPA IPS, anak IPS, fisikanya ada nilainya nggak ada bu, kan nggak punya modal. Jadi yang 50 dari nilai rapot, sementara nilai penunjangnya dia nggak ada, ya kan? Kalau anak IPA 50 dari nilai rapot diminta mana nilai penunjangnya? Oh ya fisikanya bagus. Oh ya matematika minat ya, bagus itu. Tapi kalau anak-anak IPS mau masuk teknik, nilai fisikanya mana? Matematikanya hanya matematika wajib, tidak ada matematika minat gitu. Jadi walaupun boleh linjur, tapi setidaknya linjurnya itu juga jangan terlalu jauh. Tapi kalau mau UTBK, bu saya mau kedokteran dari anak IPS, monggo, selama hasil UTBK-nya memenuhi persyaratan. Kan tadi buat yang SNBP apa alias non-tes ya bu ya. Kalau untuk yang non eligible nih, termasuk saya nih, saya juga non eligible nih. Ibu punya tips gak sih bu buat UTBK ini harus gimana gitu? Apakah ada strateginya juga kayak SNBP atau udah yang penting kita belajar nilai bagus? Gini, kamu harus tahu sebelum kamu milih prodi itu prodi jurusan yang kamu ambil di perkuliahan itu nanti akan menunjang karir kamu. Ya, jadi bukan cuma sekedar kuliah. Ini nanti saya mau milih prodi ini nih. Contoh ibu, kalau ibu nggak suka sebagai guru BK, kebayang nggak sampai ibu pensiun asal pagi, aduh ketemu anak-anak bermasalah, ya kan? Itu, ya. Tapi kalau ketemu anak-anak pagi-pagi di gerbang komen-komen biasa aja, bawa sarapan apa nak, bajunya kenapa, udah mandi belum, itu kan sebenarnya hanya sapaan-sapaan yang itu loh, mungkin karakteristik ibu ya. Ada juga orang yang kepo banget sih, anak murid bawa apa, sebenarnya hanya bawa apa, dia nggak jawab pun nggak masalah, cuma itu bentuk sapaan. Jadi kembali tadi, pemilihan itu memang harus kamu pikirkan. Ini nanti berkaitan dengan karir kamu. Berkarir dengan bekerja itu berbeda. Kalau kita bekerja, kita cuma dapat salary, uang. Kalau kita berkarir, itu ada tahapan. Ujungnya ada aktualisasi diri. Iya. Maksudnya gimana tuh? Sekarang gini, kalau kamu berkarir, kamu ingin selalu naik kan? Posisinya nggak mungkin dong. Ya kayak bapak ibu guru di sini lah, dari golongan 3 naik lagi, kuliah lagi. Tapi kalau hanya bekerja, sebatas kamu punya gaji. Jadi apa ya, lebih ke kalau kerja tuh cuma buat gaji, kalau dapat uang selesai. Tapi ya ada kepuasan. Saya ingin selalu lebih baik dan lebih baik. Menunjukkan kalau kamu punya talent, kalau kamu punya bakat di pekerjaan kamu. Tapi kalau bekerja kan bisa jadi ada bos aja, nggak ada bosnya udah. Yang penting gue digaji. Tapi kalau kita berkarir, keinginan untuk berinovasi itu pasti ada. Kalau ini kita harus realistis dan harus memikirkan passion minat kita juga ya Bu. Jangan sampai salah jurusan. Kalau salah jurusan seumur hidup itu kamu kan nanti sampai pensiun kan pekerjaan itu. Nggak mungkin 2 tahun pindah kerjaan ini. Banyak anak-anak yang pilih jurusan yang di SNBP ini dari awal dia nggak tahu dia mau pilih apa. Jadi ketika ibu kan ada pemetaan ya, bermaksud supaya tidak sama pilihan prodinya antara teman satu dengan teman lain. Agar apa itu? Saya kurang tahu soalnya saya non eligible. Gini,
Kalau dia jurusannya sama-sama misalkan ambil bimbingan konseling di UNJ. Iya. Yang satu peringkat 1, yang satu peringkat 5. Otomatis menangan mana? Peringkat 1. Dia nggak dapet. Ibu udah tahu ibu udah tahu nih, kayaknya kamu kalah nih sama peringkat 1. Arahkan dong ke yang lain aja. Tapi saya minatnya di BK. Oke, boleh di BK, tapi di PTN lain. Karena biasanya satu perguruan tinggi itu hanya satu peluangnya untuk satu jurusan. BK-nya 1. Nanti ketika ada yang sama, otomatis akan masuk dua-duanya, perguruan tinggi akan memilih nilainya yang pasti lebih tinggi kalau dari satu sekolah, ya kan? Jadi kemungkinan masuk dari satu sekolah di satu jurusan dan PTN itu cuma satu gitu. Melalui SNBP, iya. SNBT. Iya, kalau nanti di SNBT bisa. Yang penting nilainya bersaing, silakan saja, betul gitu. Oke, gitu ya. Boleh diminum dulu? Kan ada minum, kita santai aja Bu. Kamu nervous ya? Lumayan Bu. Oh ya Bu, minum dulu deh Bu. Ya deh. Dari yang saya dengar dari omongan Ibu barusan, dari tadi kita ngobrol tuh kayaknya siswa-siswa Mandua tuh didorong banget untuk masuk, lebih didorong untuk masuk PTN ya Bu ya? Ya. Itu kenapa tuh Bu? Saya penasaran. Jadi gini, kalau zaman Ibu dulu masuk perguruan tinggi itu cuma ada 2 ya, PMDK yang namanya undangan dengan UTBK, dulu namanya Sipan Maru. Itu zaman kapan itu? Oh, zaman kamu belum tahu lah, kamu belum ada di awang-awang kayaknya itu ya. Tapi semakin kesini, itu kan jalurnya makin banyak. Ada undangan, ada UTBK, ada mandiri, ya kan? Nah, lalu kenapa Ibu mengarahkan ke PTN? Karena tidak menutup kemungkinan ya bahwa perusahaan-perusahaan juga masih melihat lulusannya dari mana. Ya Bu. Jadi alma mater tuh masih penting ya Bu ya? Betul, alma mater masih penting. Ya bukan cuma alma mater sih, kalau kamu dari lulusan bagus juga, kalau IPK-nya jelek juga nggak bisa kerja juga sih, gitu kan. Jadi memang Ibu mendorong seperti itu. Ibu selalu bilang coba dulu masuk PTN sampai jalur mandiri. Karena kalau masuk swasta ya biayanya tidak jauh berbeda dengan masuk negeri jalur mandiri, ya kan. Nah, bedanya kalau kita masuk di jalur mandiri di PTN, mungkin di mandiri itu besar, ada uang apa ya istilahnya, uang gedungnya Uang ya. gedungnya. Tapi Kurang lebih itu, sama PTS lah ya, kalau masalah biaya. Tapi setelah itu tidak ada lagi, paling hanya ada UKT, uang kuliah tunggal yang dibayarkan 6 bulan sekali. Dan itu terjangkau, 1 semester 6 bulan. Tapi kalau di swasta kita kan nggak tahu, bener nggak nih uang kuliahnya murah. Selain itu ada uang SKS nggak, ada uang gedung nggak, ada uang ujian nggak, kita nggak tahu. Tapi kalau PTN rata-rata memang seperti itu, hanya sekali bayar di uang masuk. Kalau mandiri, selanjutnya kita hanya bayar UKT. Berarti ibaratnya lebih worth it lah, lebih Betul. Bangga, berarti bangga juga. dengan kualitas yang lebih, gengsinya juga lebih, prestasinya lebih, kualitasnya lebih, dengan biaya yang kurang lebih sama. Betul. Gitu. Dan terus terang kalau Ibu sih berpikirnya positif gini aja ya. Ketika kita ada di lingkungan yang baik, yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, kita kebawa kan. Iya, ada di lingkungan anak-anak yang PTN yang semangat belajarnya tinggi, kamu pasti akan ke bawah. Tapi kalau ada di yang santai, betul, sama aja kayak kamu bergaul sama yang nganggur. Kamu jam 9 udah sampai rumah, pulang dong, gue mau pulang ya. Ibu, mohon maaf ya intervensi, pulang, jam 9 udah pulang. Kalau misalnya sama yang pengangguran, dia nggak punya tanggung jawab. Betul, dia nggak harus bangun jam 5, nggak harus jam setengah 7 udah di sekolah. Tapi ketika kamu bergaul juga sama-sama sekolah, di jam 9 balik yuk. Sebenarnya lingkungan yang baik membawa pengaruh baik gitu ya. Dan sebaliknya kan gitu Bu. Kalau orang dulu bilang bergaul dengan tukang minyak beli, minyak beli, iya betul. Bergaul dengan tukang arang, hitam ya. PTN tuh kan perguruan tinggi ya Bu, mengarahkan untuk ke sana. Tapi saya penasaran Bu, untuk lulusan Mandua sendiri selain masuk perguruan tinggi, PTN, PTS tuh ada yang menempuh jalur lain nggak sih Bu? Misalnya mungkin jadi abdi negara atau kuliah abroad ke luar negeri gitu Bu. Mungkin yang dengar nanti kalau dengar ada yang seperti itu bisa jadi termotivasi gitu teman-teman penonton. Kalau yang ke luar negeri itu banyak yang ke Kairo ya.
Banyak. Kairo. Ada beberapa udah berarti? Ada beberapa. Kita juga masih ada kontak. Jadi kalau kemarin itu waktu masih pandemi, mereka juga mengadakan Zoom, ngasih informasi narasumber ya untuk adik-adiknya. Mungkin tahun ini nanti kita koordinasi lagi dengan Al Azhar ya Bu berarti Al Azhar kan? Kairo. Namanya. Ada juga yang pernah dapat di Malaysia, tapi karena mungkin dia hanya passionnya bukan di situ ya, pengen jadi abdi negara, jadi dia lepaskan itu, dia coba. Ibu lihat terakhir ya tadi sih, kayaknya udah masuk di Akmil, mudah-mudahan sih rezeki ya. Lalu ada juga yang ibu masih nyimpan tuh nomor WA-nya, dia itu atlet internasional ya, silat. Jadi pernah ikut ke kejuaraan itu sampai tingkat internasional, waktu itu menang. Dia dapat di UIN Bandung, dia lapor ke ibu, saya alhamdulillah dapat di UIN Bandung. Oh ya, dengan prestasi non akademiknya silatnya itu. Terus dengan prestasi itu saya bebas UKT sampai saya lulus. Masya Allah, ibu senang sekali ya. Tapi kemudian dia bilang, ibu saya lepaskan, saya coba di Polwan. Sudah selesai pendidikan sekarang. Oh berarti perempuan itu Bu? Perempuan. Yang itu. Oh. Iya perempuan. Akhirnya ibu lihat terakhir sudah selesai pendidikan. Iya nggak apa-apa sih ya, karena memang mungkin dia kan sambil menunggu pendidikan ya, tesnya dia isi dengan perkuliahan, tapi di tengah jalan dia memutuskan untuk mengambil yang sesuai dengan passionnya. Oh seperti itu nggak apa-apa Bu ninggalin, karena saya dengar kalau yang ninggalin kuliah tuh berpengaruh ke adik dia kan kelasnya. Sudah daftar ulang, Ya. sudah daftar ulang, sudah menjalani perkuliahan dan dia mengajukan pengunduran diri. Oh, berarti yang nggak boleh itu kalau gimana tuh? Yang mempengaruhi Jadi gini, indeks ya Bu namanya? Indeks. Bukan indeks, apa ya? Kalau indeks itu ditentukan dari skor UTBK. Oh, kalau ini namanya? Kalau ini mempengaruhi apa ya? Jadi memang kalau yang daftarnya lewat SNBP ya, SNBP, pokoknya jalur rapot yang dia tidak diterima, tidak daftar ulang, itu akan menyebabkan sekolah kita di blacklist karena dianggap main-main. Lulusan selanjutnya 3 tahun ke depan tidak bisa mendaftar. Ada juga yang kita tidak di blacklist, tapi kuota kita dikurangi. Pernah ada satu masa gitu ya. Ini kenapa gini? Jadi memang ada kondisi di mana yang mempengaruhi, yang menyebabkan kondisi itu adalah misalkan jika alumni kita yang kuliah di PTN itu IPK-nya tidak mencapai target, atau ada hal-hal yang memang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh perguruan tinggi, persyaratan itu ya. Jadi kalau dapat jalur undangan lolos itu memang harus lebih berat ya Bu. Betul. Anak-anak yang masuk lewat jalur undangan itu nggak bisa pindah jurusan. Jadi memang dari awal nggak boleh cuti, kecuali cuti sakit. Iya, kecuali yang benar-benar mendesak. Iya, jadi kan ada yang, aduh cuti nih pengen kerja dulu gitu kan, ada yang seperti itu nggak boleh. Jadi dia harus, karena PTN itu punya target 7 tahun tidak lulus DU. Kenapa Bu Dede? Oh, banyak anak-anak pinter yang masih mau kuliah benar, ya kan? Bukannya cuma datang ke kampus punya titel mahasiswa PTN tapi nggak belajar bener, ya kan? Jadi ngapain ngabisin anggaran negara kan? Nah mendingan yang mau bener aja gitu. Jadi memang ibu tekankan di situ, kalau dapat diambil, jaga nama baik institusi, jaga nama baik pribadi, jaga nama baik keluarga, karena nyangkut kan kemana-mana. Lulusan mana, mandua. Kalau ada yang daftar mau lolos nggak lolos memang tergantung dari alumni juga. Kalau alumni bagus, ke tahun-tahun berikutnya insya Allah terus. Oh iya, saya penasaran nih, ini subjektif ibu aja nih, pribadi ibu. Ibu selama jadi guru BK nih banyak senengnya atau banyak keselnya nih? Senang-senang aja sih. Senang-senang aja ya Bu ya. Apalagi kalau denger-denger yang masuk PTN, ke Akmil, jadi Polwan kayak tadi gitu ya. Kalau namanya masalah manusia ya, tapi tergantung kita menyikapi. Kan ada teman-teman yang support. Ya kan, alhamdulillah di sini guru BK kan nggak pernah bekerja sendiri. Kita bekerja sama dengan wali kelas, dengan wakil kepala madrasah, dengan piket, dengan satpam, dengan OB semua. Gitu. Jadi anak-anak pun juga apa ya? Bisa mensupport ibu. Gitu. Jadi kalau ada masalah di antara mereka lapor, mereka Bu kita begini, mereka kerjasama ibu. Karena memang ibu udah punya passion ya Bu, seperti ibu bilang. Ya awalnya sih enggak,
Tapi ketika dijalani asik juga ya. Jadi pekerjaan itu memang dilakukan dengan ikhlas ya. Ikhlas tanpa beban. Betul. Jangan masalah di sekolah jangan dibawa ke rumah, tinggal. Ya jadi sampai sebaliknya. Jadi sampai di sekolah itu senang ketemu teman. Sama ibu juga menyampaikan begitu ke anak-anaknya. Kalau SD terlambat saya bilang ayo ke sekolah itu kayak kamu piknik aja, ketemu teman. Ih asik ibu, so gue mau ketemu ini gitu, gue mau cerita ini. Kalau nggak punya teman, yakin. Dibikin enjoy ya bu sekolah. Betul, itu. Terus ibu kalau ngomongin kelas 12 nih bu, ibu kan udah 4 tahun lah ngurusin kelas 12. Sekarang nih kelas 12 termasuk saya nih lagi sibuk-sibuknya, ada yang kalau ada yang mau ngejar nilai UTBK, ada yang belajar mungkin yang keluar negeri mungkin ngejar abroad gitu. Ibu punya tips nggak bu, tips khusus dari ibu buat kita anak kelas 12 nih biar bisa tetap belajarnya jalan tapi kesehatannya juga aman, nggak stres gitu, enjoy jalaninya seperti yang ibu bilang tadi. Ada tipsnya nggak sih bu? Kalau saya gini, kalau belajar itu kan nggak bisa simsalabim ya. Iya nggak bisa SKS, sistem kebut semalam. Jadi, kamu tuh harus punya target. Ini dalam seminggu ini apa sih yang harus saya tuntaskan. Jadi nggak jangan segala sesuatu jangan dadakan. Kerjakan sesuatu terjadwal, sedikit tapi rutin. Ya kan, kalau sedikit rutin itu insya Allah terus akan ada yang membekas. Tapi kalau terus besok mau ujian lalu itu nggak dapat apa-apa, cuma ngantuk sama nervous aja. Ya, ngantuk, capek, nggak percaya diri. Tapi kalau sedikit tapi terus menerus, segala sesuatu harus tekun, nggak mendadak. Berarti intinya dicicil lah gitu ya bu, ya, jangan pas udah mepet mau UTBK baru belajar itu. Kalau udah mau UTBK justru kamunya have fun, menenangkan diri kan bu. Berarti effortnya, usahanya terus di awal-awal ya bu ya. Usaha itu berkelanjutan, nggak bisa mendadak gitu. Itu yang harus kalian pahami bahwa segala sesuatu proses. Kamu juga lahir bisa jalan juga melalui satu proses kan? Iya. Nah, sama seperti itu. Apapun bentuknya ada prosesnya. Kan tadi ibu bilang sebenarnya proses masuk PTN, masuk perguruan tinggi atau mana aja lah mungkin yang mau ngejar Polwan, Akpol, Akmil, polisi, TNI, Kowat dan lain-lain itu kan sebenarnya nggak kelas 12 doang kan bu berarti ya. Kalau yang untuk kelas 10 11 sih ibu ada tips nggak, bukan yang nonton ini mungkin bukan kelas 12 doang gitu kan. Jadi gini ya, untuk kelas 10, kelas 11 mulai dilihat sekarang. Kira-kira kamu bakat minatnya tuh kalian tuh di mana? Ya. Bakat minat itu bisa dilihat dari nilai yang didapat selama ini. Nilainya, terus mata pelajaran yang kayaknya mau siapapun gurunya saya enjoy aja. Kan ada anak yang pelajaran ini gurunya sukanya karena gurunya doang ya, dia suka karena gurunya. Tapi kalau dia memang suka karena nggak peduli siapa gurunya, karena dia suka pelajaran itu ya. Jadi dari sekarang, dari kelas 10 itu mulai punya rencana. Dicari minatnya di mana gitu, kebisaannya di mana. Ditelusuri juga karena bakat itu kan menurun ya, nggak simsalabim. Jadi kita lihat juga ini bapak ibu saya, kebanyakan keluarga saya di bidang apa ya? Untuk proses. Menginsafi diri. Jadi ketika kita kemampuannya di sini, jangan gue pengen kayak dia, tapi ternyata saya nggak mampu, stres kan? Semua yang kamu pilih, semua yang kita pilih, setiap orang itu pasti punya bakat yang istimewa. Cuma bagaimana kita mensyukurinya? Ya kan, nggak mesti dia enak ya, lu enak ya bakat lu gini-gini. Enggak, pasti kita juga punya kelebihan kok. Cuma kita belum menggali. Dari kelas 10 itu mulai menggali. Apa ya yang saya sukai? Berarti harus sudah mulai dispesialisasikan gitu ya, dikhususkan saya maunya ini gitu, dicari-cari. Nggak mesti akademik, non akademik juga kan bisa. Oke, yang tadi silat itu ya bu ya. Silat bisa dapat beasiswa, bisa yang penting tekun. Yang penting tekun ya bu, didalami, jangan setengah-setengah kayak musim ya, ganti ini ganti lagi enggak, tapi di jalan itu konsistensi. Tuh. Apa kalau di hadis tuh ahabul amali ilallah adwa muhawain qol. Pekerjaan yang paling dicintai Allah itu yang paling konsisten walaupun sedikit gitu. Jadi itu salah satu ibu cara Mandua menanamkan semangat kayak gini ya bu. Membiasakan konsisten ya bu ya.
Terus dua walaupun cuma 4 rakaat, 2 rakaat. Walaupun kita tahfiznya sedikit-sedikit, ada yang nyangkut kan? Ada yang nyangkut minimal. Masa keluar dari mandua Ar-Rahman aja nggak hafal-hafal. Padahal Pak Ibu tiap hari kan terus aja kalau kita lagi tahfiz. Gitu. Oke Bu, yang terakhir nih Bu. Untuk saya dan teman-teman kelas 12 atau siapapun, Ibu punya pesan nggak Bu untuk kami setelah lulus nanti gitu? Setelah udah nggak di mandua lagi. Kalau Ibu gini ya. Pesan dari Ibu apa? Dahulukan adab. Ada. Ilmu. Jadi kalau ketemu gurunya dimanapun, tegur. Itu kamu beradab. Ya kan? Karena setinggi apapun kalau nggak beradab, jadinya cuma jadi manusia yang apa ya? Tidak bermanfaat. Gitu. Kalau adabnya bagus, maka ilmu yang dia punya juga akan bermanfaat. Yang penting apa ya? Ibaratnya kayak kalau berilmu pinter tapi adabnya kurang tuh. Iya. Kalau bisa adabnya tinggi, ilmunya tinggi gitu. Amin, amin. Insya Allah pokoknya Bapak Ibu guru sih pasti berdoakan yang terbaik. Tapi akan lebih selalu sama anak-anak yang beradab, sama gurunya, sama orang tuanya, ya kan? Karena memang kita di madrasah itu harusnya beda dari sekolah-sekolah yang umum. Iya. Ya kan harapannya kan namanya madrasah. Apa? Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral ya Bu ya. Waktu orang tua kamu datang ke sini kan punya harapan berbeda. Kenapa sih masukin ke madrasah? Iya, begini gitu kan. Agamanya lebih bagus. Akhlaknya lebih terjaga. Itu juga benar adabnya juga. Karena lebih membanggakan. Teman-teman kita nih ya yang kelas 12, kata Bu Susi harus menjaga adabnya. Betul. Jangan cuma pinter doang. Ya. Pinter juga, adabnya harus baik juga ya Bu ya. Oke, episode podcast kita kali ini mungkin sampai sini saja teman-teman. Makasih yang udah nonton, pantengin terus ya Podpress Man 2 Jakarta kita. Bukan Deddy Corbuzier, bukan Raditya Dika, tapi ini podcast Man 2 Jakarta. Oke teman-teman, penonton semuanya jangan lupa subscribe, like dan share podcast Man 2 Jakarta kita tercinta ini. Sekian dari saya dan Bu Susi, narasumber kita Bu Susi Maulida. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.